Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas soal pendalaman materi nomor 30. Ya, ada soal perhatikan rantai double helix DNA berikut. Ya, berdasarkan informasi tersebut setelah proses transkripsi, hasil urutan kodon secara urut dari kiri ke kanan adalah. Nah, kita sudah pernah belajar di materi sintesis protein. Ya, bahwa di sini ada rantai dari 3 aksen ke 5 aksen. Itu adalah rantai antisense. Ya. Lalu dari 5 aksen ke 3 aksen itu adalah rantai sense. Nah, untuk kita menerjemahkan asam amino ya kan dari kode genetik ya, tahapannya adalah yang pertama kan DNA itu pilinannya terbuka ya kan, yang diawali dari rantai sense menjadi antisense. Lalu dari antisense ini akan diubah lagi menjadi kodon ya. Lalu selanjutnya antikodon. Nah, baru si kodon ini sendiri diterjemahkan akan ke asam amino. Nah, berarti yang ditanyakan adalah kan kodon ya, maka kita perlu mengawalinya dari rantai sense terlebih dahulu, bahwa sudah diketahui di soal rantai sense-nya itu adalah T, C, A, G, C, A, T. Antisense-nya ya, itu sudah ada di atas juga. A, G, T, C, G, T, A. Nah, perlu kalian ingat bahwa untuk DNA itu, untuk dirubahnya ya, A itu menjadi T, G menjadi C. Kalau RNA itu A menjadi U dan G menjadi C. Nah, bagaimana kalau misalkan ada T ya, T kembali lagi ke A ya, kayak gitu anak-anak. Nah, maka dari itu ya, selanjutnya kan diterjemahkan ke kodon ya. A itu nih ya, jadinya U, ini U, ini G jadinya C ya. Tadi kan kalau di RNA T itu nggak ada, maka dirubah menjadi A ya. C jadi G, C jadi G, dan G menjadi C. T tadi menjadi apa? A. Lalu A menjadi U ya. Jadi jawabannya U, C, A, G, C, A, U. Jadi jawabannya D, dodol ya. Begitu kalau untuk nomor 30. Jika yang diminta adalah soalnya menerjemahkan kode-kode asam amino, maka perlu dilanjutkan lagi. Selanjutnya adalah tahap antikodon ya. Antikodon ini mengganti ya kode-kode yang di atasnya terlebih dahulu. U jadi apa? A ya. Lalu U jadi A lagi, C jadi G, A jadi U, G jadi C, G jadi C, C jadi G, A jadi U jadi A. Lalu kalau untuk menerjemahkannya dengan kita fokus ke rantai kodon ya, ketiga ini ya. Kalau misalkan kalian nanti misalkan di soal itu ada tabelnya. Nah, tapi kalau misalkan ini kita mencari tahu tabel itu sendiri ya.
ini sebagai contoh saja, tapi kalau di soal biasanya ada tabel terjemahannya. Nah, berarti kalau asam aminonya itu UUC. UUC itu ada apa? Penilalanin. Ya. Lalu AGG. AGG apa? Arginin. Ya. CAU apa? Histidin. Nah, jadi yang diterjemahkan adalah dari kodonnya itu sendiri, bukan dari antikodon. Oke? Jadi kalau misalkan ada pertanyaan menerjemahkan kode-kode asam amino, maka ini jawabannya ya. Penilalanin, arginin, dan histidin. Ya, sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.